Selamat siang semuanya, saya Dan Valeria dari Fakultas Humaniora Universitas Budi Dharma. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan tentang teknik penyelenggaraan rapat, seminar, dan konferensi pers. Bagi Public Relation Officer, sering terlibat dalam penyelenggaraan pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi atau perusahaan. Bagi PRO, penyelenggaraan rapat, seminar, dan konferensi pers tampaknya memang sudah menjadi rutinitas keseharian oleh seorang Public Relation Officer. Dalam menjalankan tugasnya, itu seseorang PRO bertindak secara profesional dan berusaha memberikan kepuasan kepada publik yang berkepentingan. Ada pula cara membuat penyelenggaraan rapat, seminar, konferensi pers yang baik. Yang pertama itu saya akan membahas rapat. Di lingkungan kantor, rapat merupakan kegiatan rutinitas keseharian. Rapat-rapat internal oleh bagian atau departemen itu sendiri, meskipun ada kalanya meminta bantuan kepada PR. Misalnya untuk beberapa peralatan rapat menjadi juru potret. Namun demikian, rapat-rapat yang bersifat korporat atau rapat yang melibatkan pihak ketiga, lazimnya penyelenggaraannya diserahkan kepada fungsi PR. Ada pula persiapan penyelenggaraan rapat yang baik dan benar. Yang pertama itu ada agenda, working paper, pemimpin rapat, keempat jumlah peserta rapat, kelima undangan rapat, keenam pengaturan ruangan rapat, yang ketujuh alat perlengkapan rapat, yang ke-8 dokumentasi, dan ke-9 kesehatan dan konsumsi, dan yang ke-10 akomodasi. Yang selanjutnya kita akan membahas yang B, yaitu seminar. Menurut AWW Wijaja, pelaksanaan suatu seminar tidak terlepas dari 4 pokok hal yang penting, yaitu yang pertama itu mengembangkan tema dan tujuan seminar. Yang kedua itu menggambarkan secara umum profil peserta. Yang ketiga mengembangkan secara umum format dan desain seminar. Yang keempat itu mengembangkan strategi penyelenggaraan dan logistik. Ada pula persiapan seminar. Dalam penyelenggaraan seminar itu perlu dibuat suatu perencanaan yang cermat dengan membuat jadwal waktu yang dituangkan dalam suatu metrik yang berisi item kegiatan. Kapan harus sudah dimulaikah seminar, dan kapan harus sudah selesai atau sudah siap, dan siapa penanggung jawabnya. Jika diperlukan untuk menyelenggarakan seminar yang cukup luas dan jangkauan materinya dan jumlah pesertanya yang cukup banyak, maka harus dibentuknya kepanitiaan. Ada pula susunan kepanitiaan untuk melaksanakan seminar yang baik dan yang benar. Yang pertama itu ada ketua panitia, yaitu bertugas sebagai penanggung jawab atau penyelenggaraan seminar. Yang kedua itu komite perorganisasian bertanggung jawab khusus untuk penyelenggaraan seminar. Yang ketiga itu ketua komite pengarah bertanggung jawab khusus mengenai siapa pemangkalah dan pemasaran, pembanding makalah, moderator, peserta, dan notulis. Ada pula tugas sang moderator. Yang pertama itu memimpin jalannya seminar, membacakan tata tertib seminar. Yang ketiga membaca riwayat hidup singkat pemakalah atau pembanding makalah. Yang keempat itu membuat dan membacakan kesimpulan sementara hasil diskusi. Ada pula tugas makalah tersebut. Yang pertama itu makalah itu menyajikan sebuah makalah. Yang kedua itu menjawab pertanyaan dari peserta tentang materi yang disampaikan. Yang ketiga itu ada tugas pembanding. Yang pertama itu penyampaian penjelasan atau tanggapan terhadap makalah. Yang kedua menjawab pertanyaan dari peserta tentang materi yang disampaikan. Terus ada pula peran peserta untuk dalam menghadirkan seminar.
Yang pertama itu menyampaikan tanggapan, pendapat, kritik, saran, atau pertanyaan kepada pemakalah maupun kepada pembanding mengenai materi yang sudah disampaikan. Yang keempat itu ada tugas notulis. Yang pertama itu mencatat semua butir pembicara yang penting dari pembicara. Yang kedua itu mencatat hasil rumusan yang dibacakan oleh moderator. Yaitu tugas pembawa acara, mengumumkan bahwa seminar akan dimulai dan mempersilahkan peserta, moderator, pemakalah, pembanding, dan notulis untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Terus yang kedua itu mempersilahkan kepada penanggung jawab seminar untuk menyampaikan sambutan dan laporan. Dan yang ketiga itu jika seminar ini akan dibuka oleh seseorang tertentu, maka pembawa acara mempersilahkan kepada yang bersangkutan untuk membuka seminar. Yang keempat itu menyampaikan pengumuman-pengumuman mengenai hal-hal tertentu baik yang diberikan oleh komite perorganisasian atau komite pengarah. Yang kelima itu membacakan riwayat hidup singkat moderator pada saat moderator akan memimpin jalannya seminar. Dan yang ketiga itu ada konferensi pers. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan penyelenggara konferensi pers adalah yang A itu menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada wartawan. Yang kedua itu mendaftarkan media massa yang akan diundang. Yang ketiga itu mengirim undangan sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh media dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sebelum berlangsungnya konferensi pers. Dan yang keempat itu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pihak pers dalam arti bahwa mereka tidak sampai merasa tidak diperhatikan. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang.